mendengarkan podcast ini. Saudara, kita masuk ke bahasa roh. Sering dipersoalkan, saudara, apa sih peran, fungsi, dan untungnya bahasa roh itu? Untuk menemukan jawabnya, tentu kita harus mendasarkan apa yang ditulis Alkitab, bukan pengalaman individu. Dari dulu saya mendengar pendeta memberikan jawaban bermacam-macam sesuai dengan perspektifnya. Dan rata-rata bersifat subjektif. Hal itu disebabkan karena tidak melakukan penggalian yang jujur dari teks Alkitab. Penggalian yang jujur dari Alkitab itu membutuhkan ketekunan, memahami hermeneutik. Hermeneutik itu ilmu mengenai metode-metode penafsiran. Eksegesis itu gaya penafsiran atau metode penafsiran. Harus memahami kaidah-kaidah hermeneutik dan eksegesis supaya kita menemukan makna orisinil, makna yang asli dan yang tepat, saudaraku. Nah, karena jawaban yang subjektif itu, maka banyak orang Kristen yang tidak percaya, ya, karena juga tidak mengalami bahasa roh dan memandang karunia ini sebagai tidak penting, bahkan dicurigai tidak diperlukan. Padahal kalau kita membaca Alkitab, Paulus sendiri berkata, aku suka kalau kalian semua berbahasa roh. Paulus juga berkata, jangan melarang. Kata melarang itu koluo, yang artinya jangan menghambat. Kata koluo juga berarti jangan menahan diri. Orang yang sudah berpandangan negatif terhadap bahasa roh akan menahan diri sehingga menghambat untuk bisa mengalaminya. Nah, apa fungsi bahasa roh itu? Yang pertama, bahasa roh menandai bahwa gereja Tuhan menerima karunia-karunia roh atau disertai oleh roh atau telah menerima baptisan roh. Saya tidak mengutip pengalaman di Yerusalem yang ditulis Kisah Rasul pasal 2, karena itu bukan bahasa roh. Itu lidah asing. Senolalia. Itu bukan glosolalia. Glosolalia terjadi di rumah Cornelius di Kaisaria dan di jemaat Efesus ketika Paulus menumpangkan tangan dan mereka mengucapkan bahasa roh. Dan hal itu menandai bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka. Paulus bertanya, kamu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Mereka menjawab belum. Oke, didoakan. Lalu mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh. Nah, bahasa roh yang mereka alami itu menandai bahwa Roh Kudus turun, Roh Kudus hadir, bahwa apa yang dijanjikan Allah, Ia akan mengutus Roh Kudus digenapi atau dipenuhi. Sejak itu, saudara sekalian, orang percaya dipimpin oleh roh untuk bisa mencapai kesempurnaan. Karena Roh Kudus itu berfungsi sebagai menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Jadi jangan terjebak di bahasa rohnya loh. Bahasa roh itu menandai bahwa Roh Kudus itu turun. Kalau nggak ada bahasa roh, tidak ada yang menandai. Tidak ada ciri, tanda-tanda lahiriah yang bisa didengar dan dilihat. Yang penting dengan adanya bahasa roh itu, yang menandai bahwa Roh Kudus dicurahkan, sejak itu manusia bisa dibawa kepada segala kebenaran Tuhan, bahwa orang percaya bisa diselamatkan atau dikembalikan ke rancangan semula, bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa disempurnakan. Itu intinya. Nah, bodohlah kalau kita melihat bahasa rohnya tanpa melihat fungsi utama Roh Kudus yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahwa roh itu akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Saya bukan anti bahasa roh. Bahasa roh itu nyata. Tetapi itu tanda awal ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan sejak itu, orang percaya bisa dibawa kepada kesempurnaan.
Itu intinya. Dibawa kepada segala kebenaran. Itu intinya. Dalam kaitannya dengan hal ini, 1 Korintus 14 ayat 22-25, Paulus menulis begini. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, ini kalimat membingungkan. Bertahun-tahun banyak orang bingung. Karunia bahasa roh adalah tanda. Tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Bingung kan? Salah-salah menafsir berkata, kalau orang berbahasa roh, itu tanda orang tidak beriman. Jadi kacau. Ini kalimat membingungkan, tapi saya beritahu begini. Kita kembali kepada peristiwa gereja mula-mula, ya, bukan Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus dicurahkan, ada lidah-lidah api, ada bunyi keras hembusan angin, ya. Bukan itu loh, bukan itu. Itu malah lidah asing, bukan bahasa roh. Bahasa roh itu yang terjadi di Kaisaria. Pada waktu Petrus mendoakan keluarga Kornelius. Pada waktu Paulus mendoakan jemaat Efesus, itu mereka berbahasa roh. Ketika mereka berbahasa roh, dikatakan bahasa roh itu tanda bagi orang yang tidak beriman. Pengertian tanda di sini dalam bahasa aslinya semeion atau petunjuk. Jadi ketika orang-orang Kaisaria dari keluarga Kornelius atau jemaat Efesus berbahasa roh, Petrus dan yang mengikuti dia, kalau di kitab Efesus, Paulus dan orang-orang percaya, tidak heran. Mereka cuma kagum bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa kafir. Tapi mereka tidak heran. Nggak heran. Karena mereka tahu itu Roh Kudus. Tapi kalau ada orang hadir di situ yang tidak beriman, orang itu berkata, gila nih, ngaco nih. Nah, tanda orang tidak beriman. Jadi, untuk mengetahui atau menandai apakah seseorang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak, nampak dari reaksinya, sikapnya terhadap orang yang mengucapkan bahasa roh. Kalau orang beriman menyaksikan orang yang berbahasa roh, tidak heran, tidak menuduh dengan tuduhan yang negatif. Tetapi kalau orang tidak beriman, begitu melihat orang berbahasa roh, dia berkata, gila ini orang. Jadi kalau Anda berbahasa roh, ada orang datang, orang itu beriman, mereka tidak heran. Biasa saja. Tapi kalau orang itu begini, hah, gila nih. Nah, tidak beriman dia. Tanda orang tidak. Nah, itu kan peristiwa di Kaisaria dan Efesus. Tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Ya. Tanda awal atas gereja Tuhan ya. Tanda awal untuk komunitas ya. Bukan tanda awal untuk pribadi. Bukan tanda awal untuk pribadi. Jadi jangan berkata kalau orang tidak berbahasa roh, itu tidak punya Roh Kudus. Bukan. Kalau orang berkata, itu buktinya di Kaisaria dan Efesus. Dia dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Itu tanda awal untuk community, untuk komunitas, bukan untuk individu. Bukan untuk individu, saudara. Kalau untuk individu berarti semua orang Kristen harus berbahasa roh. Pertanyaannya, kenapa bahasa roh? Kenapa nggak karunia yang lain? Kan ada 9 karunia. Nah, di sini kita harus tahu maksudnya, saudara. Nah, kalau ada tanya lagi, kenapa bahasa roh tandanya? Kenapa nggak yang lain? Kalau di Kaisarianya bahasa roh, kalau di Efesus bahasa roh plus nubuat. Tuhan memberikan tanda ini paling bijaksana, saudara. Kalau tanda berkata-kata dengan pengetahuan, perlu waktu. Ngomong dulu panjang baru tahu. Betul? Kalau karunia yang lain perlu waktu. Kalau bahasa roh seketika itu juga. Makanya ini tanda awal ini Allah Bapa memilih bahasa roh tersebut. Nah, yang kedua, karunia untuk berdialog dengan Tuhan secara khusus atau istimewa. Firman Tuhan mengatakan siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Roh Kudus akan menolong kita berdialog dengan Tuhan. Berdialog yang berupa doa,
pengucapan syukur, menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan bahwa bahasa roh dalam konteks ini, bahasa roh yang ditujukan kepada Allah, bukan kepada jemaat. Nanti kita pelajari di bawah ada bahasa roh yang harus ditafsirkan, karena memuat pesan di situ. Ada bahasa roh yang rahasia, yang orang itu sendiri berkata-kata kepada Tuhan dan orang lain tidak perlu tahu. Harus bisa membedakan bahasa roh di mana orang berkata-kata kepada Allah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ada bahasa roh yang harus ditafsirkan, yaitu bahasa roh yang di dalamnya memuat pesan-pesan untuk jemaat. Nah, orang yang nggak ngerti ini kan berkata, itu bahasa roh, coba tafsirkan. Loh, kalau itu bahasa roh pribadi ya nggak boleh tafsirkan. Cuman dikatakan nanti di sini supaya tertib, nggak boleh kita teriak-teriak, yang lain jadi terganggu. Kalau itu isinya berita, harus ditafsirkan. Jangan ngaco-ngaco ngomong lalu nggak tahu. Kalau tidak ada yang menafsirkan, berarti tidak perlu ditafsirkan, dia berdiam diri. Berdiam itu bukan begini, tapi tidak bicara keras. Dia berdoa sendiri kepada Tuhan. Kacau. Kacau itu. Itu yang nggak boleh. Tapi kita ada yang ketahuilah bahwa aku akan mengatakan. Nah, itu boleh ditafsirkan. Tapi kalau apa sih? Kalau itu doa pribadi, coba diam. Diam. Udah. Tertib. Jadi kita harus melihat bahasa roh yang untuk bicara dengan Allah dan bahasa roh yang ditafsirkan. Baca sendiri. Orang itu sudah a priori dulu negatif itu adalah bahasa roh. Letakkan, dudukkan pada proporsinya. Ada yang anti, ada yang berlebihan, jadi kacau. Letakkan pada proporsinya. Bahasa roh itu ada. Paulus mengatakan, aku berbahasa roh lebih dari kalian. Aku ingin semua kan berbahasa roh. Tapi kalau di depan jemaat, aku lebih baik menggunakan 5 kata yang bisa dimengerti. Berarti ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Tapi orang yang anti bahasa roh berkata, roh berdoa dalam roh itu begini nih. Roh kita yang doa. Bukan roh kita itu pikiran. Bahasa roh. Kata bahasa roh itu terjemahan yang kurang tepat. Sebab teks aslinya bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah. Speaking in tongues. Speaking in tongues. Apa itu berbicara di dalam lidah atau dengan lidah. Kenapa dikatakan bahasa lidah? Karena bukan bahasa pikiran. Kalau Anda berkata, aku mau pulang. Mikir dulu kan, aku mau pulang. Simbol-simbol kata bahasa disusun di sini. Baru, aku mau pulang. Tapi kalau nggak nyambung, itu bahasa lidah. Lidah yang berbicara, pikiran tidak memerintahkan. Roh yang memerintahkan. Maka disebut sebagai glosolalia. Glosas, itu tongue. Tidak ada bahasa roh. Kalau bahasa roh, pneumalalia. Nggak ada pneumalalia. Pneuma itu roh. Nggak ada, yang ada glosolalia. Bukan pneumalalia. Tidak pernah ada pneumalalia, itu nggak pernah ada. Kenapa disebut bahasa roh dalam bahasa Indonesia? Saya beri kemungkinan, opsi. 1, karena memang bukan berasal dari pikiran. 2, karena Roh Kudus yang menuntun dan menggerakkan. Itu maksudnya. Jadi, karunia untuk berdialog dengan Tuhan, saudaraku. Bahasa roh ini memuat rahasia pribadi, sehingga orang bisa mengucapkannya kepada Tuhan. Kan kalau kita doa ya saudara, ini pengalaman pribadi, agak subjektif ya, ini subjektif ya. Saya udah kasih tahu ini subjektif, berarti Anda tidak harus mengalami ini, tapi ini pengalaman pribadi. Kalau misalnya kita berdoa pribadi ya saudara. Saya itu orang Protestan yang tidak pernah kenal bahasa Arab. Dari kecil saya anggota Protestan, saudara. Kalau di Jakarta saya anggota GPIB Paulus Selan Imam Bonjol. Ya. Dulu waktu saya masih muda saya naik mobil ya, masih ingat saya naik mobil hijet tahun berapa itu ya. Tahun 82 itu hijet baru, minibus baru itu ya. Dulu ada Colt ya, Colt. Saya naik hijet. Sebelum keluar Zebra, saya masih ingat tuh. Saya nyanyi lagu ini. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Saya nyanyi itu dalam bahasa Indonesia. Yang keluar bahasa lain.
Udah, kaget saya. Ada berapa pengalaman? Ada berapa pengalaman? Nah, bukan satu kali ini saya ceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sepotong lalu lenyap lagi. Saya nggak bisa bahasa roh lagi. Kali itu saya kaget. Kenapa aku bisa ngomong begini? Aku ngomong apa tadi? Jadi dari muda memang saya sudah bertobat, saudara. Tahun 75, 76 saya bertobat. Dulu ada kebaktian persekutuan doa di Jalan Imam Bonjol. Saya hadir di situ. Saya hadir. Saya masih muda sekali. 75, 76. Saya nggak kenal bahasa roh. Pada waktu nyanyi lagu itu, saya berbahasa roh. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Bahasa roh saya. Lagunya itu tapi kata-katanya lain. Kaget saya. Oke. Jadi dalam kondisi ekstrim, saudaraku sekalian ya. Dalam hal ini bahasa roh menjadi sarana untuk berdialog dengan Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, ketika kita tidak bisa membahasakan ratapan hati kita, Roh Kudus menolong kita berdoa. Nah itu yang di Roma 8, 26, 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Jadi kalau kita kembali ke 1 Korintus 14 ayat yang kedua tadi. Coba 1 Korintus 14:2 berbunyi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang akuo. Akuo itu artinya mendengar, mengerti, merasakan. Mengerti di sini kan ada oida, ada ginosko bahasa Yunani, saudara. Mengenal atau mengerti, ada oida, ada ginosko. Tapi ternyata kata mengerti di sini akuo. Listen, hear, I hear it, I hear. Aku mendengar, aku mengerti, aku merasakan. Kata akuo ini. Mungkin penerjemah kita sudah jadi bingung juga. Kenapa kok aku mendengar ya? Gitu. Jadi Roh Kudus menolong kita berdoa. Kita mendengar. Tapi yang mendengar bukan telinga jasmani kita. Yang mendengar phroneo kita. Maka nanti ada kata phronimos. Jadi begini. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki apa? Phroneo. Sunaidesis. Kedalaman jiwa kita. Kan kalau dalam kondisi ekstrim itu sampai menggores di dalam jiwa kita. Ada orang sakit hati. Cuman sakit hati saja. Ada sakit hati yang menggores. Nah itu sampai di dalam phroneo itu. Kalau contoh sederhana biar Anda mengerti adalah kalau ibu-ibu misalnya meratap, rumahnya kebakaran, tidak bisa membahasakan. Itu dalam dukanya. Nah orang percaya ketika dalam kondisi ekstrim, roh menolong dia berdoa. Oke. Nah sekarang kadang-kadang orang dalam kondisi ekstrim ngomong juga. Kadang-kadang itu cuma kamuflase. Dan sering bohong. Nanti saya kasih tahu bohongnya di mana. Oke. Jadi Paulus menyatakan bahwa roh membantu dia berdoa. Jadi bukan pikiran atau akalnya yang berdoa. Tapi roh membantu dirinya berdoa. Itulah sebabnya dikatakan doa dalam dorongan roh adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Doa dalam dorongan roh bukan pikiran. Lidah tidak digerakkan oleh pikiran. Tapi oleh roh. Kalau biasanya orang berkata-kata dari pikiran disebut sebagai bahasa pikiran. Tapi kalau roh yang menggerakkan, maka disebut sebagai bahasa lidah atau speaking in tongues. Nah menjadi masalah kapan seseorang berdoa dengan akalnya dan kapan seseorang berdoa dengan rohnya. Tadi sudah saya singgung, seseorang berdoa dengan bahasa lidah ketika seseorang dalam kondisi apa? Ekstrim.
Ketika dia tidak tahu bagaimana harus berdoa, ini kondisi ekstrim. Anda pernah kan punya masalah sampai kehilangan akal, nggak ngerti mau ngomong apa. Nah itu kondisi ekstrim. Gimana kita bisa punya kondisi ekstrim? Kita bisa menciptakan kondisi ekstrim. Hati kita pecahkan untuk mencintai Tuhan. Hati kita remukkan untuk mencintai Tuhan. Hati kita menggelora untuk mengasihi jiwa-jiwa. Itu bisa kita bawa kepada kondisi ekstrim. Saya sering membawa diri saya kepada kondisi ekstrim. Tidak tahu di sini artinya tidak tahu secara lengkap eido, ya. Tidak tahu secara lengkap eido, bukan ginosko. Lalu Tuhan menolong kita berdoa sesuai dengan jeritan hati kita, ya. Jeritan hati kita tuh nurani, phronema. Kalau hati kardia dalam bahasa Yunani. Kalau jiwa psuke. Tapi kalau nurani yang terdalam phronema atau phroneo. Pemilihan kata ini sempurna sekali, saudara. Maka sulit untuk membantah Alkitab. Tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Pasti dalam bahasa Yunani. Bahasa roh atau bahasa lidah akan muncul pada waktu masalah yang digumuli seorang menggores di dalam hati nuraninya. Ini bukan masalah biasa, tapi masalah ekstrim yang sangat dalam menekan diri seseorang. Kalau masih di alam pikiran, masih bisa diekspresikan dengan pikiran. Tapi kalau sudah sampai pada phronema, kadang sulit diekspresikan dengan kata-kata pikiran. Lalu mengalir bahasa roh. Bahasa roh. Saya bisa mengerti begini, saudara. Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa di kebaktian umum, saya hampir tidak pernah berbahasa roh. Hampir tidak pernah. Jarang sekali. Tapi kalau saya berdoa sendiri, saudara, saya sering menggunakan bahasa roh. Atau pada waktu doa bersama, khusus kebaktian doa. Ya. Pada waktu kita berdoa, kita merasakan kehadiran Tuhan yang dahsyat. Kita sering dalam kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim yang kita ciptakan sendiri, saudara. Kondisi ekstrim yang kita ciptakan sendiri. Artinya kita mulai mendekat kepada Tuhan, kita hayati kehadirannya, kita mencari wajahnya, sampai di kondisi ekstrim, bahasa roh kita akan mengalir atau muncul dengan sendirinya. Ya. Dalam berdialog dengan Allah menggunakan bahasa roh, seseorang akan terbangun imannya. Ya. Di 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tulisan ini jelas menunjukkan bahwa bahasa roh membangun diri seseorang. Seorang yang mengucapkan itu. Jadi, seseorang yang dalam kondisi ekstrim perlu penguatan, perlu peneguhan dari Tuhan, perlu wadah untuk mengekspresikan goresan yang dalam di nuraninya. Ya, saudara, ia bisa berbahasa roh. Kata membangun di sini, oiko domeo. Yang artinya selain membangun juga menyegarkan dan memperbaiki, memulihkan. Jadi kalau seorang mengucapkan bahasa roh tetapi tidak mendapatkan penguatan, peneguhan, berarti bahasa rohnya salah atau palsu. Dan kenyataannya banyak bahasa roh yang tidak berdampak bagi diri orang tersebut juga bagi orang lain. Patut diragukan keasliannya. Ya. Sekarang banyak gereja yang dikit-dikit berbahasa roh. Mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, lalu bahasa roh. Padahal Alkitab berkata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan berbahasa roh. Itu ngawur. Itu ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu, ibadah yang dilakukan dengan segenap hidup, dengan pengenalan yang benar akan Allah. Itu bukan liturgi seremonial, itu liturgi kehidupan setiap hari. Nah sekarang diubah dengan mari berbahasa roh. Lalu merasa mereka yang berbahasa roh tersebut sudah melakukan sebuah penyembahan kepada Allah. Betapa naifnya, betapa dangkalnya, betapa miskinnya pemikiran itu, saudara. Jadi saya ulangi, bahasa roh itu menjadi menandai bahwa Roh Kudus hadir. Juga menandai orang itu beriman atau tidak beriman. Kalau ada orang berbahasa roh lalu muncul di situ, orang yang muncul bengong lalu berkata, gila ini, itu beriman nggak?
Tidak. Tapi kalau muncul lalu mereka mengerti, ikut menyembah, berarti orang beriman. Yang kedua, bahasa roh membantu kita berdoa. Terus terang ya saudara, agak menyerang gereja-gereja yang berbahasa roh. Saya agak menyerang. Padahal saya berbahasa roh. Tapi saya agak menyerang. Kenapa? Saya melihat penyimpangan-penyimpangan. Dan saya cenderung tidak percaya bahwa bahasa roh mereka itu benar. Jujur saja. Kurang yakin saya. Nah, karena kondisi itu bertahun-tahun saya agak menghindari bahasa roh. Dan Anda tahu bahwa ada dekade yang lama saya tidak pernah berbahasa roh sama sekali. Tidak pernah berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Saya nggak pernah berbahasa roh, Pak Eras. Baru sekarang saya berbahasa roh lagi. Saya ingin saya berbahasa roh dengan baik. Dan Anda juga berbahasa roh dengan baik. Saya rindu Anda punya bahasa roh. Tetapi bahasa roh yang benar. Saya akan menjelaskan bagaimana berbahasa roh dengan sikap hati yang benar. Tanpa show. Bukan untuk show. Bahasa roh yang dikendalikan oleh emosi dan perasaan yang dewasa atau matang. Jangan sampai. Nah, itu orang tidak dewasa, tidak mature. Bahasa roh yang benar itu bagaimana? Saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Cuman bahasa roh tidak bisa saya peragakan. Itu tidak bisa dan tidak boleh. Saya akan bersalah kepada Tuhan memperagakan itu. Jadi show lagi. Cuman secara teknis saya melakukan itu, saudaraku. Dan itu membantu saya berdoa. Bapak Ibu, bisa ketemu Tuhan itu tidak ternilai harganya. Kalau Anda anggap saya konyol, terserah. Anda punya waktu khusus untuk bisa ketemu Tuhan, itu tidak ternilai harganya. Malam ini aku datang, pagi ini aku datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Lebih dari siapapun yang kubutuhkan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Itu terus gitu. Itu air mata kita terus. Ini nggak bisa diperagakan. Nanti saya bahasa roh nanti. Bahasa roh saya iringi pakai gitar. Saya iringi pakai gitar bahasa roh saya. Sembah bagimu, Yesus Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Nah gitu saudara, ya. Itu mahal sekali. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu mahal sekali. Sangat mahal. Di tengah kesibukannya. Langsung masuk itu nggak bisa ngantuk gitu. Nggak bisa ngantuk lagi. Jadi begitu berdoa gitu, nggak bisa ngantuk. Sungguh, nggak bisa ngantuk itu nggak bisa. Sungguh, nggak bisa ngantuk. Kalau masuk wilayah itu, nggak bisa ngantuk gitu. Dan saya rindu Anda itu punya dunia ini. The only world we have is Jesus. Tuhanlah satu-satunya dunia kita. Anda nggak rugi mendengar nasihat ini lalu melakukannya, nggak rugi. Anda nggak dimintain duit kok. Nggak dipaksa jadi anggota gereja sini kok. Cuman cari Tuhan. Temui Tuhanmu everyday. Apa ruginya? Lalu Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Dan setiap orang itu punya erangan yang berbeda. Tahu erangan? Mengerang. Dan saya perhatikan setiap orang punya erangan yang berbeda. Kalau ya orang punya cerita yang berbeda. Dia harus menemukan erangannya itu. Mengerang di hadapan Tuhan. Loh, Jesus. Nah, itu erangannya beda. Dulu Bapak rohani saya, Dr. H.L. Senduk. Ya, Om Ho, kalau saya panggil Om Ho. Saya jadi pelayan dia, saudara. Bukan pelayan pembantu, tapi mahasiswa yang dekat dengan dia. Terus saya angkat barang atau bantu bersihin kantornya gitu. Jadi kalau doa gini,
dalam. Itu orang hebat, saudaraku. Orang hebat. Sampai hari tuanya juga nggak kaya, saudaraku. Bajunya putih hitam terus, saudaraku. Ya, zaman dulu orang tua kita bajunya putih hitam terus. Ya, mobilnya juga nggak bagus, saudara. Cinta Tuhannya luar biasa. Cinta masyarakat Indonesia luar biasa. Dia bikin perumahan-perumahan. Belum ada RS, dia sudah bangun rumah-rumah kecil untuk orang-orang miskin. Hebat. Hebat. Dan bukan orang Kristen saja, untuk orang Muslim juga, orang Buddha juga. Waduh, hebat. Dia bukan hanya sibuk di gereja loh, saudaraku. Dia juga nolong masyarakat luas loh. Dia bikin perumahan miskin gitu. Hebat loh. Kalau saya ingat, sekarang pendeta nggak ada yang bikin begitu loh. Waktu itu padahal gereja kita ini masih miskin banget, gereja itu masih miskin gitu. Tapi dia cintanya luar biasa, saudara. Itu doanya itu. Tapi bahasa roh juga kadang-kadang. Saya nggak bisa niruin, saya nggak berani. Nggak berani niruin. Tapi bahasa roh juga saya nggak bisa niruin. Tapi saya kalau mengerangin, tapi itu erangannya dalam sekali. Anda nggak boleh ikut-ikutan. Temukan. Nah, penyakitnya orang karismatik kalau sudah menemukan erangan yang bagus, di jemaat dipakai, disyukan. Nah, itu salah. Jangan gitu. Biar muncul secara natural. Bisa ketemu Tuhan itu mahal sekali. Sediakan waktu, saudaraku. Ibu-ibu terutama itu. Infotainment dihajar. Sampai apal itu. Tapi kalau doa kok nggak bisa. Ayo temuin Tuhan setiap hari. Nah, yang ketiga, bahasa roh mengandung berita untuk disampaikan. Ini perlu karunia menafsir. Mengapa ada bahasa roh yang harus ditafsirkan? Sebab bahasa roh tersebut memuat berita yang harus disampaikan. Jadi ada bahasa roh yang tidak perlu ditafsirkan, Pak. Tapi ada bahasa roh yang harus ditafsirkan. Berkenaan dengan ini, Paulus mengatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biar dua atau sebanyak 3 orang, seorang demi seorang, menafsirkannya. Yuk, kita bertumbuh ya. Tapi saya tidak mau ada orang sok bahasa roh, ada yang menafsirkan. Saya nggak yakin, mendingan jangan dulu ya. Karena banyak orang mau show. Ya, saya nggak mau ada yang ngawur. Inilah hambaku Erastus yang diurapi. Diam. Saya gituin dia. Emangnya senang saya dipuji-puji. Terus dia bahasa roh. Inilah, dengarkan dia hambaku Erastus. Diam. Saya gituin aja. Dia pikir saya senang itu. Kalau dulu senang itu. Dulu. Inilah hambaku Erastus yang kuurapi. Yes, amin, ya amin. Sekarang enggak ya. Sekarang saya berkata, diam kamu. Enggak perlu dipromosikan begitu. Enggak perlu. Dulu kita kan sering tuh dengar orang suka bernubuat begitu. Kalau ada nubuat boleh. Tapi jangan dibohongi orang. Dulu kalau lagi persekutuan doa bersama, tiba-tiba bahasa roh. Hai, dengarkan anak-anakku. Semua diam gini. Akulah Yesus. Betul nggak? Dulu kan lagi begitu kan? Terus nangis semua. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Wah, itu mah Matius 28. Itu pasti bohong nih orang. Ada. Coba di sini berani begitu, akulah Yesus. Diam. Enak aja, akulah Yesus. Ada, tapi dulu itu banyak orang seneng dibohongi gitu. Akulah Yesus, terus semua nangis terus. Oh Yesus. Sekarang mah diam. Masih mau diam. Satan, tarik dia keluar. Enak aja, akulah Yesus. Kamu kan Bu Nani yang jual asinan sono. Enak aja, akulah Yesus. Oke.
Jadi Paulus juga memberikan pernyataan bahwa kalau berkumpul ada yang menyampaikan bahasa roh, ini harus ditafsirkan. Paulus ini dalam teks tersebut berkenaan dengan atau dalam konteks ketika jemaat berkumpul dan membutuhkan pengajaran. Paulus berkata begini, lebih baik aku menggunakan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Jangan lalu berkata, tuh Paulus ngomong gitu, maka nggak perlu bahasa roh. Konteksnya Paulus sebagai pengajar loh. Jangan terus diberangus semua Anda berbahasa roh. Kalau Paulus berdiri, lebih aku berkata-kata dengan 5 kata yang dimengerti. Untuk mengajar. Untuk mengajar. Sekarang kan banyak pendeta kan di depan umum udah bahasa roh aja gitu. Wah, bahasa roh. Ngapain ya? Kayaknya nggak disuruh deh gitu. Kecuali kamu tafsirkan. Kalau kelepas, bisa saja kelepas. Lalu dia lagi berdoa dengan hati hancur. Dalam kondisi ekstrim, bisa. Ini sengaja bahasa roh ini. Jadi dibiasakan jemaat dalam satu kultur atau keadaan atau budaya melakukan sesuatu tanpa pengertian. Itu bodoh loh. Musiknya ngerti nggak? Kan gitu. Lah di mana-mana begitu kan. Terus diam semua. Diam terus. Udah. Kau tanya, tadi dapat apa? Nggak tahu. Bahasa roh itu meneguhkan, membangun, to build, to restore. Itu memfresh. Nah sekarang kalau bahasa roh diucapkan tanpa ada refreshing, tanpa restorasi, itu kan nggak benar, Pak. Bapak Ibu ya, ini pengalaman ini pasti dialami banyak orang. Kalau Anda dalam kondisi yang payah, banyak masalah, masuk ruang doa, berdoa, berbahasa roh, hancur hati, keluar, bercahaya mukamu. Ada refreshing. Ini benar. Kalau bahasa roh keluar-keluar malah masih kusut gitu. Disenggol dikit, anjing. Tadi barusan bahasa roh, ting, 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 ting. Di luar, anjing. Coba. Ini maksudnya apa ya? Aduh, saudara. Bahasa roh itu untuk merefresh dan membangun. Saya pernah cerita di sini ada pernah anak mahasiswi yang mencuri. Kita nggak pernah tahu kalau siapa yang mencuri, sering kehilangan di kamar itu. Kita nggak pernah tahu siapa yang mencuri. Akhirnya kepala asrama punya kebijakan. Kita kasih kode itu duit taruh sembarangan, hilang. Geledah semua jatuh ke perempuan ini. Udah ketahuan Pak, datang saya. Mana? Kamu ngambil? Bukan Pak, ini uang saya. Enggak, itu ada kodenya. Memang sudah kita. Lah, Tuhan tahu, Tuhan saksi. Ya lah, bahasa roh dia. Aduh, bener-bener dah. Dia bisa berbahasa roh loh. Sungguh Tuhan tahu saya tidak mencuri. Bahasa roh. Nah kita begini semua. Wah. Ini kejadian langsung depan mata saya loh. Membela diri dengan bahasa roh. Coba kacau banget. Aduh. Jangan sampai nanti ada nawar barang. Sih boleh gak sih? Nggak dapat fikir. Intinya bilang. Ada apa sih kok? Tuhan berfirman. Berikan saja. Aduh. Engkau ngapain? Sesuai firman Tuhan. Kalau engkau masuk kota, ketemu keledai, ambillah keledai itu, katakan Tuhan membutuhkannya. Itu kan ngacau saudaraku ya. Tidak boleh bahasa roh itu memang memuat pesan. Saya pesan dari Roh Kudus. Nggak mungkin pesan dari dirinya sendiri. Nah saya rindu saudaraku, saya itu bisa dapat pesan-pesan begini saudaraku ya. Oke. Makanya hidup kita harus benar-benar bersih untuk itu. Jadi bahasa roh yang diucapkan di tengah-tengah jemaat sebagai pengajar atau sebagai orang yang harus membangun jemaat, membangun iman ya.
Tidak ada artinya kalau tidak ditafsirkan. Tetapi kalau ditafsirkan akan memberkati banyak orang. Jadi, kalau tidak ditafsirkan, hendaknya berdiam diri. Bukan berarti bahasa rohnya dibuang. Dan mengucapkan bahasa roh kepada Tuhan secara pribadi. Anda boleh kok berdoa untuk bahasa roh. Anda boleh. Anda boleh minta. Tapi ingat, jangan maksa diri. Jangan maksa diri. Kan ada orang yang maksa diri itu, terutama orang-orang muda, supaya bisa berbahasa roh dan banyak palsu. Sampai ada yang bilang begini, kalau bisa pengen bahasa roh, kamu ucapkan haleluya, 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 secepat-cepatnya. Nanti lidah kamu akan keputar. Akan kepleset. Anda pernah lihat nggak orang bahasa roh gini? Gitu. Dia maksa diri. Dia maksa diri. Saking pengennya gitu. Aduh. Kita tidak boleh begitu. Bahasa roh kita harus benar. Harus tulus. Supaya betul-betul mengalir dari Tuhan yang benar, saudaraku sekalian. Tapi saudara, saya harapkan saudara di rumah berdoa. Minta bahasa roh. Coba. Tapi kalau dalam kondisi ekstrim Anda bisa kok. Ingat ya, jangan sampai terjatuh dalam emosionalitas. Jangan emosionalitas Anda mendahului kesadaran akal saudara. Tenang aja, nanti akan muncul sendiri. Tenang aja. Tenang aja. Saya dapat pelajaran bagus dari Dari main trompet. Saya berbulan-bulan trompet nggak pernah bisa. Ternyata nggak boleh dipaksa. Malah nggak bunyi. Ternyata segini. Harus tenang dan nggak boleh gerubuk-gerubuk. Baru baru pantesan belum nggak bisa. Rupanya harus tenang. Nah kalau lagi main terus nggak tenang itu bisa hilang. Harus tenang terus. Seperti niup itu. Begitu. Bahasa roh pun begitu. So jangan jadi palsu. Anda harus tenang saja. Tuhan, kok nggak ada yang datang sih? Oh Tuhan, kok nggak datang sih? Nah, jadi ngaco. Jadi ngaco, nggak boleh jadi ngaco. Jadi tenang aja, nanti akan muncul dengan sendirinya. Amin.